Dan ini dia pesawat sudah diterbangkan, ternyata berbeda. Kalau tadi dari kiri ke kanan, kali ini dari atas ke bawah. Dengan jalur pesawat yang berbeda seperti ini, harusnya tim-tim yang diuntungkan dari jalur pesawatnya juga sedikit berbeda. Kalau tadi kita bahas di awal-awal Skynet Gaming, harusnya kesulitan dengan jalur pesawat yang berada di area agak-agak bawah. Kali ini mereka sangat-sangat diuntungkan karena memang langsung turun cepat sekali dan mereka punya waktu lebih untuk melakukan looting. Yes, betul banget. Kalau misalkan di match sebelumnya itu tim-tim selatan yang diuntungkan, kali ini tim-tim utara yang akan diuntungkan. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, dari arah jalur rotasi ke drop zone mereka masing-masing, ACS kayaknya nempel banget sama Aura. Mungkin mereka bakalan sama-sama menuju ke area Gergopol apartemen. Mungkin akan menjadi hal yang sama, mereka bakalan saling mengamati aja satu sama lain. Atau mungkin bakalan ada pergerakan yang inisiasi yang membangun untuk bisa nge-push ke area tim satu sama lain. Betul sekali, dan ini dia dari persebaran drop zone semua tim nampaknya masih cukup sama, tidak ada perubahan kecuali kalau kita lihat Boom tidak berada di Milta lagi, mereka berada kali ini di area-area di Rozok sebelah kanannya tuh. Ya, betul banget. Tapi nampaknya juga Aura lebih milih untuk melakukan scrapping terlebih dahulu untuk mengumpulkan beberapa buah vehicle untuk bisa membawa mereka untuk capai ke drop zone mereka seperti sebelumnya. Tapi dari Livescape nampaknya berhasil bisa mendapatkan satu buah korban di early game. Ada perebutan vehicle nampaknya. Dari Aura juga nampaknya udah mulai melihat udah bakal regroup ke arah tim Aura lainnya. Ya, betul sekali, dan ini dia. Tadi kalau kita lihat memang sempat bahas juga ada tim yang diuntungkan, ada tim yang dirugikan, dan salah satu tim yang bisa dikatakan cukup dirugikan dari jalur pesawatnya adalah Genesis Dogma, di mana Nichil langsung saja ter-takedown karena ada tim lain yang mengarah ke arah dia, yaitu ada Lefcape. Kali ini Toms langsung memulangkan seorang Nichil dengan pukulan-pukulan saja. Ya, betul banget. Dan Genesis Dogma harus bisa survive sampai ke late game dengan dua player terakhir mereka. Ini bisa dibilang dua buah free point untuk Livescape karena dari Genesis Dogma sendiri tuh nggak ada perlawanan sama sekali untuk bisa nge-counter ke arah Livescape. Ya, betul. Dan kalau kita berpindah ke arah yang lainnya, ini dia nampaknya langsung saja setelah mendapatkan 2 kill dengan cukup mudah tadi tanpa perlawanan dari pemain-pemain Genesis Dogma. Livecap kali ini, Ham dan juga yang lainnya akan segera berpindah menuju ke area looting mereka harusnya, karena mereka empat-empatnya kali ini sudah menggunakan 4 vehicle yang berbeda. Hati-hati, Ham. Iya, kebalik ya kan mobilnya. Iya, hampir aja terjadi satu buah kecelakaan tunggal, tapi nampaknya ini tidak menghentikan jalan untuk Livescape bisa menuju ke area yang mereka tuju ke checkpoint selanjutnya. Tapi dari Moore juga nampaknya bakalan coba untuk memimpin jalur rotasi. Kira-kira jalur rotasi manakah yang teraman saat ini untuk bisa dilewatin oleh Livescape? Ya, dan kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia dari tim Capital Nine G2 Arstek yang tadi menjadi MVP ya untuk match sebelumnya, atau match yang pertama, match pembuka kita untuk di grand final dari PMIL maksud saya, dari season yang ketiga. Yes, betul banget. Emang performanya luar biasa banget dari seorang Arstek. Dia seorang diri berhasil bisa mengantongi 5 poin kill dan juga nampaknya split cukup jauh dari arah rekan satu timnya. Tapi ini enak banget lootingan dari tim Capital Nine di area sekitar Lipovka. Ada satu tim yang juga dapetin satu buah AKM, resource juga udah lumayan banget. Helmnya juga bahkan dari seorang Arstek udah level 3. Ini lumayan banget untuk mereka bisa kontes di early game dan juga bertahan sampai dengan ke mid sampai late game. Ya, tapi akan kita lihat seperti apa dari perjalanan tim Capital Nine G2, akankah kembali sama seperti saat mereka tadi bisa bermain dengan sangat gemilang di match yang pertama, atau justru mereka akan sedikit kesusahan untuk match kedua kali ini, karena memang dari jalur pesawat yang tadi juga sudah kita bahas, jalurnya ini berbeda. Dari circle-nya juga nanti akan kita lihat ke arah mana circle-nya. Harusnya dari yang tadi Eldoge juga sudah katakan, sudah dibahas juga di sesi interview, circle itu membuat tim-tim yang berada di sebelah kanan cukup nyaman sekali untuk tidak terlalu banyak keluar atau untuk tidak terlalu banyak melakukan perjalanan. Yes, betul banget, terbukti sampai dengan ke late game itu circle-nya mengarah ke bagian shelter, tapi di arah lain juga Bonafide tampaknya dari Nux juga udah mulai mengumpulkan informasi yang cukup banyak. Ada satu tim tadi yang melintas tepat di depan mereka, tapi belum ada perlawanan nampaknya akan diberikan dari arah Bonafide. Sementara itu dari Bos Ucup juga cukup terpisah. Mereka berusaha untuk nge-looting di area sekitaran Rozok agar bisa dimaksimalkan tentunya lootingannya. Ya, dan kalau kita lihat ini dia dari sisi lain sudah mendapatkan M249 seorang Hans for You, tapi Nox juga akan segera bergerak tadi.
dari tim Bonafide langsung mengirimkan satu pemain menuju ke arah school, tapi kali ini tidak, nampaknya mereka masih saja berkumpul berada di area drop zone mereka di Rozok. Yes, betul banget. Ini di awal-awal seperti biasa, seperti di match sebelumnya, ini dari semua tim juga mereka masih nyaman di area lootingannya masing-masing, kecuali untuk di early tadi ada beberapa tim yang mereka clash kecil, ada perebutan vehicle yang tadi juga, karena mungkin jarak mereka untuk mencapai ke drop zone tuh sedikit PR, jadi perlu disambung dengan vehicle yang ada di Erangel. Ya, kembali kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari tim Bonafide yang akan segera keluar dari Rozok. Cepat sekali mereka untuk keluar, menit ke-6 menjadi menit Bonafide untuk menuju ke arah yang lainnya lagi. Yes, betul banget. Masih berusaha untuk menuju checkpoint selanjutnya atau mungkin checkpoint yang akan dituju oleh ke-16 tim saat ini. Dan juga kalau misalkan kita berkaca dari match sebelumnya itu dari Skylight Gaming nampaknya Pinky berhasil bisa mengamankan 4 poin kill. Ya, 4 kill yang sangat berharga pastinya disumbangkan Pinky untuk timnya dari tim Scarlet Gaming. Hati-hati, nampaknya kali ini ada sedikit sharing looting ya, sebuah bensin yang memang juga harus diperhatikan kalau kita bermain PUBG Mobile, apalagi di scene kompetitif. Bensin juga jangan sampai dilewatkan begitu saja, harus tidaknya membawa satu bensin di setiap squadnya, karena Eldonge selalu marahin saya kalau saya nggak bawa bensin. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Ken, nampaknya langsung melakukan tapping dengan M60-nya. Sayang sekali sudah berasap tadi, Lapi ngacir begitu saja sebuah UAZ di depan sana. Yes, belum mampu meledakan satu buah vehicle yang masuk dalam jangkauan seorang Ken, tapi nampaknya Ken juga udah mulai mendengar di kendaraan lainnya nampaknya ternyata Ikyar yang bakal coba regroup untuk stay di area compound ini untuk bisa memperkuat lagi posisi dari Boom itu sendiri. Tapi di arah lainnya, dari Scarlet Gaming nampaknya menerima beberapa cicilan damage tentunya dari satu tim yang berada tepat di compound mereka bakal coba diputerin. Nampaknya di seorang Slayer coba memakan bagian sisi low ground. Oke, enggak, ternyata bakal lebih memilih untuk turun dari jersey. Sepertinya akan ada perlawanan balik dari arah Scarlet ke arah Morph. Gabrol terlihat tapping menggunakan info dari seorang Pinky, nampaknya belum membuahkan hasil yang begitu maksimal untuk bisa masuk ke arah Morph. Ya kalau kita lihat masih ada ACS, masih ada Capital Nine, dan juga masih ada 693 tim yang jaraknya paling jauh dari segi zonanya, karena circle ternyata berada di sebelah kiri. Setelah tadi kita melihat circle-nya berada di kanan, sekarang circle-nya juga berbeda. Ini benar-benar bukan pengulangan sama sekali, karena semuanya berbeda. Dari segi jalur pesawatnya berbeda, dari segi circle-nya berbeda, dan tiga tim semuanya berbeda. Dari segi jalur pesawatnya berbeda, dari segi circle-nya berbeda, dan tiga tim tersebut ini masih menjadi tiga tim yang memang menganggap Blue Zone adalah teman. Ya, betul banget, setuju banget. Tapi dari arah Ruins juga masih coba dikuasain dari scrappingannya oleh Morph itu sendiri. Ada satu buah bagi juga yang bakal ditumpangin oleh dua player sekaligus. Tapi di arah lainnya Bonafide nampaknya udah mulai mengeker ke arah bagian depannya. Ada satu tim yang berada di compound mereka udah mulai tersebar cukup rata juga. Tapi ada tapping-tappingan juga bakal di follow up pergerakannya oleh rekan satu tim dari arah Bonafide. Ya, dan kalau kita lihat nampaknya masih terus berupaya untuk memberikan damage ke arah bawah sana. Mereka sudah berada di area cukup tinggi, tapi Yale juga langsung melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya, karena ada tim Aura No Mercy yang akan coba dituju oleh seorang Yale, tapi Yale juga ngacir bersama dengan Zabrol. Dengan sebuah bagi belum tertembak juga, mereka langsung menuju ke arah tempat yang lainnya lagi, Windy. Yes, betul banget. Sementara itu dari Morph juga bakal lebih untuk melanjutkan rotasinya aja. Udah mulai touchdown juga di area sekitaran Gergopol. Bahkan coba melintas terlebih dahulu untuk mengamankan satu buah spot yang coba disecure oleh Morph itu sendiri. Tapi nampaknya masih berusaha untuk mencari celah. Satu buah bagi juga dapat dimanfaatkan oleh Yale. Dan kembali kalau kita lihat kali ini circle-nya menuju ke arah yang lebih kiri lagi. Ini benar-benar sangat-sangat berbanding terbalik match pertama dan match kedua, walaupun sama-sama Irangel tadi berada di area shelter sebelah kanan. Kali ini circle-nya berada di area Primors sebelah kiri, dan harusnya dengan circle seperti di Genesis Nova, di mana Genesis Nova ternyata mereka sudah keluar dari Primorsnya. Yes, betul, dan nampaknya kendaraan dari Boom Poker sedikit tersangkut di sana, tapi coba diamankan nampaknya. Tapi dari One Uno juga udah mulai terlihat nih posisinya perlahan, tapi pasti juga mereka berbarengan rotasinya. Dan Boom, Ikyar menjadi target dari seorang Molens, tapi Molens nampaknya akan membiarkan Ikyar lolos dari jangkauan tim One Uno. ACS, entah apa yang terjadi, satu pemainnya ter-take down,
knock karena blue zone. Padahal kalau kita lihat dari tadi memang mereka berada di jarak yang cukup jauh dan akhirnya itu membawa malapetaka ke arah salah satu pemain dari tim ACS. Walaupun harusnya masih bisa di-revive juga, tapi Ruby kali ini bosku akan coba melakukan perlawanan ke arah pemain-pemain dari tim lain. Tapi inilah yang bisa kita lihat bahwa kalau kita late rotation bisa dikatakan harus berhati-hati juga dengan blue zone-nya. Yes, betul banget. Sementara itu satu player aktif tersisa dari arah Rubik yaitu bosku harus bisa berjuang seorang diri, tapi kita bergeser ke arah tim lain di mana Boom juga udah mulai memantapkan dirinya untuk mulai rotasi, tapi hati-hati compound depannya yang coba untuk diusik oleh Boom udah diisi oleh satu tim yang berbeda. Coba dipantau dulu oleh seorang Ikyar, nampaknya udah mulai mengetahui kalau misalkan compound tersebut udah diisi oleh tim lainnya. Sementara itu dari Capital Nine satu playernya udah berhasil bisa di take down dari Shadow. Ya, kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari hampir semua tim berada di area tengah dari circle-nya, semuanya tabrak tengah kali ini. Area quarry benar-benar padat di sana. Bahkan Scarlet Gaming yang seharusnya turun di area utara kali mereka sudah berada di area tengah, sudah bisa nusuk ke arah center dari circle-nya. Yes, betul banget. Udah rotasi dengan cukup cepat dari Scarlet Gaming itu sendiri, tapi dari Boom juga nampaknya rotasi coba di-cut, coba diganggu oleh tim yang tepat berada di belakang mereka saat ini, tapi nampaknya dari Boom berhasil bisa meloloskan dirinya lagi dan lagi terbebas dari cegatan tim-tim yang berusaha untuk nge-cut rotasi dari Boom. Tapi kalau kita lihat ini dia di area Veripier, ternyata ada pemain-pemain dari tim Alter Ego 5X, Limax, ada Super Una dan juga yang lainnya. Pemain-pemain dari 5 akan coba melemparkan banyak sekali utility ke arah atas mereka. Mungkin akan melakukan push ke arah atas, walaupun kalau kita lihat tidak ada siapapun di atas sana. Dan itu dia, setidaknya awareness dibangun oleh pemain-pemain dari Alter Ego dengan sangat luar biasa. Yes, betul banget, luar biasa banget. Tapi sementara itu dari Ren nampaknya juga berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby. Berarti 3 player tersisa dari arah Alter Ego coba untuk nge-split posisi untuk mencari di mana kalau letak satu demi satu player yang mengusik keberadaan dari arah tim Alter Ego. Tapi nampaknya backup juga mulai berdatangan. Ada satu player yang berusaha untuk nge-backup, bahkan coba untuk nge-revive satu rekannya yang ter-knock out. Ya, kembali kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari tim 5X atau Limax, Super Una dan juga yang lainnya. Sementara itu Akamsi dari Circle sekarang yaitu Genesis Dogma yang tadi memang dari awal mereka harus berjuang dengan 2 pemain saja karena cepat sekali untuk diculik oleh Live Cap di awal-awal, tapi mereka langsung mengambil area yang ini dia. Ini adalah area yang tidak banyak dijamah oleh para pemain-pemain PUBG Mobile. Yes, betul banget. Tapi waktu itu pernah ya di turnamen itu circle-nya benar-benar mengarah ke bagian ujung jembatan dari Veripier. Dan ini menguntungkan banget untuk tim-tim yang terlebih dahulu touchdown. Tapi sementara itu kita lihat juga fokus fight yang terjadi di mana Skylar juga nampaknya menerima beberapa cicilan damage dari arah Wanunu. Tapi ada counter spray juga yang coba dimatangkan. Tapi justru malah Jersey yang harus terpick up terlebih dahulu dari arah Wanuno. Wanuno kembali akan coba melakukan fight bersama dengan tim Scarlet Gaming. Ada Slayer juga di sana, tapi itu dia Bats bisa mendapatkan 1 kill ke arah pemain-pemain dari Scarlet Gaming. Jersey yang nampaknya langsung dipulangkan, bahkan Pinky juga harus take down di sana karena granatnya on point sekali ke arah 2 pemain tersebut yang sedang melakukan revive tadi. Tapi kali ini kalau kita lihat dari arah yang lain itu juga ada yang melakukan tembakan ke arah Wanuno. Yes, betul banget. Setup smoke terlebih dahulu untuk bisa nge-clear bagian belakang. Sementara itu Pinky nampaknya akan biarin bleeding out begitu aja, nggak bakal coba di-revive. Dan 2 player dari Scarlet Gaming berhasil bisa diamankan oleh Wanuno. Wanuno dari match pertama juga match kedua mereka benar-benar menunjukkan agresivitasan dari timnya sendiri. Sementara dari BSG juga berusaha untuk menahan gempuran dari arah tim yang mengganggu mereka saat ini. Itu tim yang tepat berada di belakang mereka dan langsung nge-push nampaknya karena posisinya udah semakin dekat dengan formasi dari Wanuno itu sendiri. Ya, kalau kita lihat nampaknya Wanuno langsung akan coba melakukan pergerakan kali ini, tidak berlama-lama di sana. Dan kalau kita lihat ini dia Capital Nine juga sudah mulai muncul pemain-pemainnya di area kill feed yang nampaknya mereka sudah kembali mendapatkan momentumnya. Yes, betul banget. Dari Zeus juga nampaknya berusaha untuk boosting terlebih dahulu sebelum melanjutkan fight-nya dengan satu tim yang dari tadi benar-benar nge-grecokin posisi dari Wanuno itu sendiri. Tapi sementara itu, dari Twix nampaknya berusaha untuk revive satu rekan yang ter-knockout. Ada Papo yang mencoba untuk ditolong, tapi Capital Nine nampaknya bahkan commit untuk mulai nge-push. Tapi Hazel benar-benar low banget, harus gerak healing terlebih dahulu sebelum melanjutkan fight-nya dengan tim Capital Nine.
Kalau kita lihat, terlihat sekali sangat-sangat jelas Artek tadi di area atas langsung melakukan spray kali ini. Proning shoot yang berhasil dari pemain-pemain FS Slayer akan coba dibalaskan di belakang pohon tersebut. Knock and terjadi di sana, tapi Kubil akan coba maju dengan sebuah UMP spray kanan depan dan UMP-nya pun berhasil. Nampaknya dari pemain dari FS Slayer yang lainnya, tapi ternyata backup cukup cepat sekali dilakukan oleh seorang Shadow. Benar-benar menjadi Shadow kali ini tidak terlihat dan langsung memulangkan FS Slayer. Yes, betul banget. FS Slayer harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu dari Sleeping Forest nampaknya berhasil bisa menekan 2 knock bahkan dengan mosi naganya Sanskuy. Wow, sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat PR juga dimiliki oleh pemain-pemain Capital Nine dan juga tim dari Genesis Dogma, di mana Debo ternyata berada di area sebelah kanan. Cukup tertahan oleh left cap dan ternyata circle menuju ke arah Quarry. Ini membuat semua tim harus berpikir akankah mereka berada di atas tebing atau turun ke bawah area Quarry-nya. Yes, betul banget. Dan juga tim-tim yang berada di bagian barat itu cukup terjadi penumpukan, berarti mereka harus berlomba-lomba untuk bisa touchdown ke area sekitar Quarry. Tapi nampaknya juga terjadi clash di bagian selatan, di mana Genesis Dogma juga jalannya sedikit kesulitan untuk bisa touchdown. Sementara kita bakal fokus ke arah tim Morph, di mana Ezreal juga bakal coba memimpin timnya untuk bisa melintasi dan juga memilih jalur rotasi yang teraman untuk dilewatin oleh Morph saat ini. Ya, menariknya adalah hanya ada satu tim, oh hati-hati Israel, hanya ada satu tim yang baru dipulangkan karena hanya FS Slayer saja yang pulang, walaupun Scarlet Gaming tersisa satu pemain, walaupun Rubik FXN tersisa satu pemain saja, tapi mereka masih menyisakan pemain-pemainnya di dalam circle yang keempat menuju yang kelima kali ini. Dan kalau kita lihat itu dia, kembali pemain-pemain dari Capital Lain akan coba dilawan, tapi Mod kali ini juga di-cut rotasinya oleh tim lain. Ternyata ada tim Bonafide yang akan coba melawan More Team kali ini. Ini adalah fight ulangan karena match pertama tadi mereka juga bertemu. Yes, betul banget. Bonafide berhasil bisa menculik satu player dari arah Morph. Sementara itu, Forting and Vehicle nampaknya coba dimantapkan dari arah Morph. Yalde udah mulai turun. Tapi dari arah lainnya, Fokker udah mulai membuka scope dengan mininya, berusaha untuk mendapatkan satu buah headshot nampaknya ke satu tim yang tepat berada di seberang mereka. Sementara itu, Ikyar berada di bagian lainnya berusaha untuk menjaga posisi yang berbeda tentunya. Tapi dari Hans For You berhasil bisa mendapatkan Jacques. Berarti dua player dari Morph berhasil bisa diculik nampaknya, Sanskoy. Kalau kita lihat kali ini, pemain-pemain dari Boom masih lengkap 4 orang. Kembali mereka juga sudah melakukan sebuah setup. Akan coba melihat dengan kali 4. Seorang Ikyar menuju ke arah seberang dari tebingnya. Tapi kalau kita lihat Capital Nine nampaknya cukup kesulitan berada di area tersebut. Dan sudah dipulangkan para pemain-pemainnya. Dan semua pemain dari Capital Nine pun pulang. Ini berarti akan kita lihat winner-winner chicken dinner baru di match kedua kali ini. Yes, betul. Sementara itu Genfast tadi memainkan bagian high ground dengan sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi posisi tampaknya terlihat atau terspot posisinya oleh tim-tim lain, sehingga memudahkan Genfast untuk bisa terpick off. Tapi lagi-lagi dari Rocky juga di arah berlawanan berusaha untuk nge-secure bagian angle yang berbeda agar semakin banyak informasi yang tentunya bisa masuk ke arah tim victim. Sementara itu Genfast bakal coba untuk proning, berusaha untuk boosting, tapi Pele nampaknya vehicle-nya udah mulai terbakar. Hampir aja meledak, tapi masih bisa diselamatkan, masih bisa berotasi bahkan dengan menggunakan vehicle-nya dari seorang Pele. Pele masih bisa untuk turun dari kendaraannya, cukup aman posisinya saat ini. Tapi dari sisi lain 699 nampaknya masih harus bergerak juga karena 69 ini terpisah cukup jauh. Kalau kita lihat Yale dari sisi lain, pemain-pemain Morph masih juga terpisah cukup jauh. Dan di depan dari Ezreal, dekat dari Ezreal ada sebuah gudang yang sudah diisi oleh tim lain, Windy. Yes, betul banget. Tapi nampaknya di bagian belakang juga dari Ezreal masih berusaha untuk menahan stepnya aja, berusaha untuk mencari celah untuk bisa menemukan satu player yang saat ini mengganggu tim Morph itu sendiri. Tapi nampaknya Yalde juga bakalan coba di revive atau bahkan dibiarkan bleeding out begitu aja, karena kalau misalkan dari segi posisinya dari Jacques sudah mulai terspot juga, udah cukup low HP-nya, harus segera healing menggunakan first aid kit yang untuk saat ini. Ya betul, dan ada sebuah sharing looting juga tadi. Pembagian peluru nampaknya diberikan oleh pemain-pemain Bonafide. Tapi kalau kita lihat kali ini Kato bisa mendapatkan satu pemain dari tim ACS. Terpantau juga pemain dari tim nomor 7 di depan sana oleh seorang bot. Dan ACS pun dipulangkan sudah ke arah lobby, Windy. Yes, betul banget. Dan Hans For You udah berhasil bisa ngantongin 2 poin kill untuk dirinya saat ini. Dan kita juga lihat pergerakan dari Bonafide, mereka benar-benar menyebar, mereka split, tapi posisi mereka belum masuk ke dalam circle selanjutnya. Harus lebih berhati-hati karena banyak banget tim-tim yang juga berlomba-lomba untuk bisa touchdown ke bagian bibir circle. Tapi Super Una nampaknya dengan menggunakan karya berhasil bisa nge-headshotin ke salah satu player dari arah Morph. Jacques berhasil bisa diculik bahkan di circle dari arah Sweeping Forest.
Wow, sangat luar biasa apa yang terjadi tadi. Tapi kalau kita lihat kali ini Jaden juga dengan mininya kali 8 digunakan. Kalau kita tahu Jaden kali 8 memang gak ada obat, akan coba melakukan tapping-tapping ke arah seorang Miseri. Apakah Miseri bisa untuk selamat di arah sana? Tapi kalau kita lihat Miseri juga masih bisa menghindari tembakan-tembakan dari Jaden karena ada sebuah pohon yang dimanfaatkan. Begitu juga dengan Jaden memanfaatkan sebuah natural obstacle, yaitu sebuah pohon. Yes, betul. Dan nampaknya dari Jeda juga udah mulai memalingkan visionnya di mana ada Pele yang benar-benar open banget tadi terlihat, tapi masih bisa bersembunyi di balik smoke yang udah pop out. Tapi dari 69 posisinya benar-benar open banget. Smoke yang bisa menutupi visionnya saat ini, tapi dari Fokker juga kita lihat dari arah lain yang menggunakan mininya berhasil bisa memberikan satu demi satu knock, tapi ada lemparan molotov juga terlebih dahulu di setup dari arah 69. Pele harus berhati-hati, terkena cukup dalam damage kali ini. Tapi kalau kita lihat dia juga masih bisa untuk melakukan prone. Dari sisi lain Bosku mendapatkan satu pemain dari Sleeping Forest dengan karnya tadi. Kita belum lihat apa yang terjadi di sana, tapi fight benar-benar sudah sangat-sangat pecah di area ini karena menumpuk setidaknya ada 4 tim berada di area yang sama. Yes, betul banget. Tapi dari Potato juga masih bisa untuk menahan. Ada Kato yang saat ini menjadi bayang-bayang dari seorang Potato. Tapi Potato juga masih bisa untuk memainkan daerah sekitar pergudangan. Sementara itu bagian belakangnya coba dijaga oleh Super Una. Dan nampaknya Predict Nets dari seorang Moore belum connect ke arah Super Una. Ya, Mor juga langsung bergerak karena dia tadi mendengar Super Una sudah keluar dari area tersebut. Tapi ada yang datang juga, bala bantuan datang kali ini untuk pemain-pemain Livescape. Akan coba dilemparkan sebuah molotov tapi tidak masuk. Dan itu dia, kita melihat No Mercy juga di-take down oleh seorang Bosku. Lagi-lagi dan lagi dengan karkir-kurnya. Yes, betul banget. Dan lagi lemparan Nets untuk keluar ke arah bagian broken wall-nya belum mampu mengenai target. Tapi Azriel yang tadi terlihat dengan jelas belum mampu didapatkan oleh Tams. Tapi saat ini juga dari Livescape mereka masih mempunyai 3 player yang masih bisa survive, tapi masih berusaha untuk mengelak juga dari cegatan tim Alter Ego. Ya, 699 kali ini akan coba bergerak nampaknya dari tim 69 bergerak ke arah yang lain karena dia juga dikejar oleh Blue Zone-nya. Harus berhati-hati kiri kanan untuk menggocek setidaknya, tapi satu rekannya tidak bisa diselamatkan. Dia harus segera bergerak juga karena kali ini sudah terkena Blue Zone dan ini zona kelima. Cukup sakit, cukup perih, itu dia. Boom, juga dipulangkan dari arah yang berbeda lagi. Yes, betul banget. Sementara dari Bonafide juga mereka masih stay di tempat mereka, tapi mereka juga harus bisa nge-clear bagian belakang mereka di mana ada Alter Ego Lemex yang masih ada menyisakan 2 player. Sementara itu Broken Wall juga masih dijaga oleh Livescape. 3 tim masih bisa untuk kontes satu sama lain untuk bisa melepaskan dirinya untuk bisa touch dan masuk ke dalam circle selanjutnya, Sanskoy. Tapi kalau kita lihat dari Limax dan juga Livescape, memang dua tim ini, Alter Ego dan juga Livescape, sangat-sangat kuat berada di area ini. Belum ada yang menang dari fight ini, masih saling mengintip juga, saling tahu di mana posisi lawan-lawannya. Masuk ke sebuah shake yang cukup kecil, akan coba gocek kanan, gocek kiri juga mencari Kato di manakah posisinya, dan juga Kato mencari di mana posisi dari Super Una. Dan ini dia, ini adalah fight close combat hardcore mode, gak bisa melihat di mana posisinya, hanya bisa mendengarkan step saja. Akan coba menjaga angle tersebut. Tapi Kato itu berada di area yang berbeda, berada di belakang broken wall. Kalau kita lihat akan mungkin melakukan jump shoot kan, tapi itu dia Kato akhirnya masuk dan Kato memenangkan fight-nya. Tapi Kato juga tertegon oleh tim Sleeping Forest. Wow, Sleeping Forest masih bisa mendapatkan momentumnya untuk bisa mendapatkan satu last man standing dari Livescape. Sementara dari 699 juga masih bisa untuk survive seorang diri proning untuk bisa masuk touchdown ke dalam circle selanjutnya. Sementara dari Aura juga setup smoke udah mulai dibangun, tapi ada tim One Uno yang nampaknya mengganggu pergerakan dari Aura itu sendiri. Lempar granat juga bertubi itu coba dimanfaatkan dan One granatnya connect banget, berhasil bisa nge-finish satu player. Bahkan tim One Uno juga tereliminasi di posisi yang ke-8, Sanskoy. One Uno dipulangkan oleh seorang One kali ini. Sebuah konspirasi yang kembali terjadi di dalam in-game kalau kita lihat. Dan kalau kita berpindah ke arah yang lain, Nox dari Bonafide juga masih akan coba berada di compound ini. Ini berganti-ganti yang berada di area ini. Setelah tadi ada tim Limax atau tim Alter Ego bersama dengan tim Livescape, kali ini berganti Bonafide yang berada di area tersebut. Yes, betul. Bonafide sudah mulai bisa melebarkan lagi area yang dikuasainya. Sementara itu dari Hans For You juga nampaknya udah mulai waspada di mana ada player dari Alter Ego Limax yang juga saat ini masih terdekat posisinya dengan mereka, tapi mereka juga masih bisa untuk aware. Tapi hati-hati di bagian luar broken wall masih ada player dari Alter Ego yang bisa menahan posisinya cukup lama hingga saat ini. Ya,
Bosku yang sedari tadi sudah memberikan banyak knock ke arah lawan-lawannya dengan karnya kembali masih menjadi pemain yang bertahan juga di belakang sana, tapi bosku harus berhati-hati karena dia harus segera bergerak, tapi bosku akhirnya kembali bisa mendapatkan sebuah knock lagi dan itu dia ke arah seorang No Mercy, tapi bosku pun dipulangkan oleh seorang Aura One, pemain yang sangat luar biasa bermain di hari ini. Yes, betul banget. Sementara itu juga masih bisa Prodi aja bisa untuk menutup angle shoot-nya, tapi ada lemparan granat dari seorang Jaden berusaha untuk memprediksi di mana letak player dari Sleeping Forest berada, tapi Divine hati-hati, ada lemparan granat yang ternyata mencicil HP-nya begitu dalam, setengah HP dari Divine harus berkurang, Sanskui. Dan kalau kita lihat circle selanjutnya itu tidak ada yang diuntungkan. Semuanya harus bergerak masuk ke dalam circle. Walaupun memang dari Sleeping Forest dekat sekali untuk masuk ke dalam circle-nya. Tapi mereka juga punya PR karena di belakang mereka masih ada satu tim yang harus diselesaikan dulu. Tapi akan kita lihat siapa yang menang dari fight ini. Pasti akan punya jalur yang cukup nyaman menuju ke circle selanjutnya. Yes, betul, dan Aura One juga nampaknya berhasil bisa di-finish, tapi di arah lain juga Morph berhasil bisa men-take down satu player dari Bonafide. 3 tim tersisa dengan 6 player yang masih alive, sementara dari Jaxi juga masih berusaha untuk berkamuflase menjadi rerumputan yang ada di daerah Erangel, Sanskui. Ya, Jaxi ini bisa menjadi game changer untuk Aura saat dia bisa untuk melakukan backstep ke arah tim Sleeping Forest yang nampaknya sudah mulai bergerak menuju ke arah safe zone. Dan ini dia kalau kita lihat benar sekali, Sleeping Forest sudah mulai bergerak. Mereka akan coba masuk ke arah safe zone-nya. Sudah berada di sana bahkan sudah bisa touchdown. Tapi Sleeping Forest juga langsung akan coba fight bersama dengan tim lain karena sudah ditunggu oleh tim nomor 7 yaitu Morph Ezreal. Yes, betul banget. Ezreal, satu player terakhir dari Morph berusaha untuk mengamankan poin placement sebaik mungkin untuk bisa mengamankan posisi Morph kali ini. Tapi sementara itu dari Ezreal berusaha untuk boosting terlebih dahulu untuk mulai mengamankan bagian lower ground. Tapi dari arah lainnya Jackson nampaknya mau untuk bisa menculik satu player, tapi posisinya di cut begitu, dan itu dia Sleeping Forest nampaknya berhasil bisa menangkan match kita yang kedua dengan total perolehan poin kill 13 poin kill, Sanskui. Wow, 2 kali winner chicken dinner didapatkan oleh tim komunitas dan ini menjadi sebuah sinyal bahaya dan ini menjadi sebuah genderang perang untuk para tim-tim yang sedang mempersiapkan timnya menuju ke